Jadi kalau kita punya aplikasi itu sering banget ya, yang namanya kita bikin kayak statistik ya. Contohnya misalnya, kalau kita bikin toko online, pasti kita pengen tahu misalnya jumlah barang yang terjual gitu ya. Hari ini berapa, atau dalam 1 bulan berapa, dalam 1 tahun berapa misalnya. Atau per kategori kita pengen tahu ya jumlahnya. Nah itu kan sebenarnya cukup pakai function-function agregat bawaan dari database. Contohnya teman-teman bisa menggunakan count misalnya ya, atau misalnya min, max gitu ya, atau average, dan lain-lain. Jadi banyak sekali function agregat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi seperti itu. Nah, tapi ternyata kok ketika data kita makin banyak, kok function-function agregat tersebut malah semakin lambat juga responsnya. Nah, ini juga ada pertanyaan seperti itu ya. Ini menarik, yuk kita lihat pertanyaannya. Optimasi menghitung produk terjual di list produk. Halo Pak Eko, saya ada isu terkait penghitungan jumlah produk terjual di list produk ya, atau daftar produk. Awalnya saya menghitung produk terjual menggunakan function count, ya, item yang dilihatnya mungkin ya, atau produk yang dilihatnya. Karena produknya masih sedikit, belum terjadi masalah. Ketika sudah naik ke production atau live, ternyata terjadi isu karena data sudah mulai banyak. Nah, kemudian dari tim memutuskan untuk membuat replika database ya dengan read saja. Jadi mungkin harapannya nanti bacanya ke replikanya ya. Jadi jangan ke masternya. Tetapi performa juga masih lumayan berat dan sudah dibantu cache juga. Nah, terkait isu tersebut, apakah Pak Eko ada rekomendasi metode atau teknologi yang bisa digunakan untuk improve performance terkait isu tersebut? Oke, hal ini memang pasti akan kita sering kejadian ya. Nah, contohnya mungkin di sini dia punya toko online gitu ya, atau punya toko, lalu ketika melihat daftar produknya, nah di tiap produk ketika dilihat detailnya, pengen tahu produk ini pernah kejual berapa, dan itu dilakukan secara real time ya, menggunakan count ke tabel order, di mana contohnya produknya yang lagi dilihat. Oke, itu udah lumrah terjadi, dan memang kalau di awal kita pasti bikinnya kayak gitu ya, udah semua orang pasti bikin kayak gitu. Nah, cuma ketika nanti sebenarnya sih bukan data produknya yang makin banyak ya, tapi data ordernya. Karena kan count-nya ini nanti harusnya dia count ke tabel order itemnya mungkin ya. Nah, ketika order itemnya makin banyak, pasti count-nya akan makin berat. Pertanyaannya, kok bisa makin berat? Bukankah kalau kita tambahkan indeks gitu ya, itu bisa ngebantu atau enggak? Nah, sayangnya di kasus ya, kalau kita menggunakan agregat function ya, kayak count, min, max, kayak gitu, sayangnya tidak bisa ngebantu. Nah, kita akan coba ya, jelaskan. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan ya ketika kasus ini. Nah, saya juga sering ngalamin kasus ini. Dan biasanya solusinya ada 3 solusi yang bisa kita lakukan ya, walaupun mungkin sebenarnya masih banyak. Nah, tapi teman-teman tinggal bisa pilih aja yang teman-teman mau gunakan. Oke, misalnya di sini saya kasih judul apa ya? Agregat function slow. Oke. Pertanyaannya, kenapa agregat function itu slow? Kenapa sudah kita tambahkan indeks itu nggak ngebantu? Oke, teman-teman harus tahu saat kita bikin pakai indeks database, itu kan dia, cara kerjanya kan dia pakai balance tree ya. Jadi, ketika kita melakukan pencarian menggunakan indeks tersebut, itu cepat. Nah, tapi ketika hasil pencariannya besar, nah untuk kita melakukan agregat dari hasil pencariannya, itu beda lagi, tidak ada hubungannya dengan indeksnya. Jadi, indeks itu kan contohnya tabel order ya, saya sudah indeks kok menggunakan produk ID contohnya. Jadi tabel order item, jadi kan biasanya kalau order itu kan ada order ya, ini data detail ordernya, lalu ada yang namanya order item ya. Nah, itu adalah produk yang dibeli di order tersebut, dan biasanya di sini ada produk ID-nya. Nah, kita tuh pengen tahu ini produk ID ini, contohnya saya lagi lihat misal aja produknya, saya lagi lihat Apple iPhone gitu ya. Nah, ID-nya contohnya XXX. Nah, saya kan pengen nyari nih total order itemnya yang produk ID-nya ini berapa gitu ya. Jadi kan mungkin ya secara sederhana saya pakainya select misalnya count misalnya ID gitu ya. From
Misal aja from order items gitu ya, where product ID-nya sama dengan XXX gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih ada berapa sih jumlah order items ya, nah yang sudah membeli produk ID ini. Nah nanti dapatlah gitu ya. Jadi karena kita tahu, oh berarti where-nya itu menggunakan produk ID sama dengan XXX. Ya udah simpel deh, kalau gitu kolom produk ID-nya di tabel order items, itu kita tinggal tambahkan index. Itu bisa ngebantu kalau query yang kita lakukan itu bukan agregat. Contohnya teman-teman mau ngedaftar semua order items-nya. Jadi mungkin select bintang from order items where product ID-nya sama dengan XXX. Nah ini ngebantu gitu ya. Kenapa? Karena yang didapetin cuma data, anggap aja misalnya teman-teman limit gitu ya. Nanti kan pakai paging misalnya ya. Limit contohnya 10 gitu ya. Nah, jadi contohnya offset 10 ke next page dan lain-lain. Jadi sekali kita dapetin itu cuma ngambil 10 aja. Nah, tapi kalau kita menggunakan count, itu kan kita tidak lagi menggunakan limit ya. Kalau kita pakai count, kita tuh beneran pengen ngitung semua total barangnya. Ini sempat kejadian juga di saya, di tempat saya kerja. Itu ada satu barang ya, kasusnya itu dibeli sampai puluhan ribu ya, bahkan hampir ratusan ribu kali. Contohnya misalnya kayak barang-barang yang receh sebenarnya, kayak contohnya mungkin yang sering dibeli itu kayak minyak goreng gitu ya, atau mungkin handphone-handphone yang lagi populer misalnya ya, kayak iPhone, Samsung yang ini ya, yang populer dan lain-lain lah, yang HP gitu ya. Nah itu kan banyak banget gitu ya. Kalau kita pakai count ya, problemnya adalah walaupun dia sudah dapat pakai indeks, tapi hasil dari indeksnya itu tetap banyak. Nah, untuk menghitung jumlah totalnya itu tetap akan dilakukan penghitungan secara manual. Nah, jadi sama. Jadi count itu berarti kalau kita dapatnya, oh ternyata ada 1 juta data gitu ya, yang terjual dengan produk ID yang sama. Dia itu tidak ada di database-nya itu sudah ada nilai 1 jutanya. Dia akan tetap dihitung jumlah record sesuai dengan query-nya. Jadi kalau query ini menghasilkan count-nya adalah 700.000, maka dia akan menghitung dari 1, 2, 3, terus sampai 700.000. Semakin besar datanya, maka semakin lambat. Jadi itu problemnya. Nah, apalagi kalau teman-teman pakai misalnya gitu ya, yang agregat function kayak min gitu ya. Itu juga sama, itu dihitung dulu semua barangnya gitu ya, dicek mana yang minimal, baru diambil satu. Jadi kalau ada 1 juta barang ya, yang dicek, yang di-scan, itu berarti dia akan nge-scan 1 juta barang itu, yang produk ID-nya sama, 1 juta order item, yang produk ID-nya sama. Nah, nanti dia hitung semuanya, dia diambil yang paling minimal. Termasuk yang max juga sama gitu ya, yang average juga sama. Jadi ini ya, function-function agregat ini kelihatannya mungkin simple, tapi sebenarnya semakin besar datanya, hasil dari query ini ya, semakin besar hasil query ini, maka dia akan semakin lambat. Maka dari itu, ini cocok mungkin kalau hasilnya nggak terlalu besar. Contohnya misalnya ketika di min atau max atau average atau count ya, atau agregat function lainnya, misal aja cuma 100 data atau cuma 1000 data, oke lah masih acceptable lah responsnya misalnya ya, nggak terlalu lambat. Tapi kalau sudah sampai puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan, hasil dari query-nya ini yang akan diagregat, itu udah pasti akan lambat sekali. Nah, sekarang solusinya kira-kira gimana? Kalau kita sudah tahu nih ya, jadi teman-teman sudah tahu sebenarnya masalah ini, solusinya gimana? Oke, saya akan jelaskan 3 solusi, ya teman-teman bisa pilih solusi manapun ya. Oke, solusi pertama itu ya, itu kan yang tadi itu kan berarti yang dilakukan sama penanya itu dia melakukan real time ya, real time agregat. Nah, kita gunakan ini, jangan real time agregat. Artinya apa? Artinya kita siapkan data agregatnya, ya. Artinya apa? Artinya ini tidak real time. Nah, contohnya kayak gini. Ketika ada misalnya biasanya ya, pada kasus ini biasanya kita akan buat summary table. Nah, di materi basis data saya sempat bilang ya, materi tentang denormalisasi, kita bisa bikin table summary ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi dibanding kita lakukan real time dan ternyata itu lambat banget, kita buat summary table. Jadi simpelnya kayak gimana? Simpelnya adalah kita bikin tabel lain, tabel summary, contohnya produk
summary. Isinya adalah contohnya ID produknya ya. Lalu contohnya total terjual ya, order count kayak gitu dan lain-lain lah teman-teman kalau mau tambahin. Nah, simpelnya kayak gimana? Simpelnya adalah nanti kalau aplikasi kita pertama kali habis beli, misalnya orang-orang beli gitu ya, nanti kita secara asinkronus akan menghitung ya. Jadi ini dilakukan secara asinkronus, jangan real time. Kalau real time nanti memperlambat proses pembelian. Jadi secara asing kita akan kalkulasi produk summary-nya. Jadi nanti teman-teman di background itu menghitung lagi. Setelah ada pembelian, teman-teman dicek pembelian tersebut misalnya misal aja ada 10 barang. Nah, teman-teman melakukan pembuatan atau update data produk summary-nya. Jadi nanti diupdate lagi, dia beli barang XXX. Order count-nya kita lakukan query lagi seperti yang di atas, nggak apa-apa lambat karena kan dia background ya, asinkronus. Nanti setelah ada hasilnya, itu teman-teman simpan di sini. Nah, jadi semua yang dibeli itu dilakukan secara asinkronus, dihitung, habis itu disimpan di sini. Nah, jadi nanti ketika di halaman detail produk ya, detail produk, nah nanti di sini kalau teman-teman pengen lihat, produk ini sudah terjual berapa gitu ya. Nah, teman-teman tinggal langsung ambil dari tabel ini. Jadi teman-teman tidak melakukan count-nya itu ketika ngelihat detail produknya. Tapi count-nya itu ketika melakukan kalkulasi dan hasil pembeliannya. Nah, jadi memang ini jadinya tidak real time ya. Jadi tidak saat orang itu beli, langsung produknya naik gitu ya. Jumlah terbelinya enggak. Jadi mungkin ada jeda. Kayak mungkin beberapa menit atau beberapa detik ya. Tergantung juga. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, cuma ya, yang jadi pertanyaan adalah di sini adalah, ini mungkin bakal membebani kalau tiba-tiba order kita banyak. Contohnya teman-teman ordernya banyak banget gitu ya di siang hari, satu menit itu bisa puluhan order atau ratusan order, maka tiap menit juga gitu ya, atau bahkan mungkin tiap detik juga, kita akan melakukan kalkulasi perhitungan yang mungkin ini bisa berat gitu ya. Jadi bakal membebani kita tiap saat. Nah, tapi ya itu salah satu solusi juga. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Oke, solusi yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah hampir mirip sebenarnya ya. Jadi solusi kedua itu berarti tidak real time juga, tapi teman-teman lakukan penghitungannya ya, penghitungan summary-nya itu secara batch. Nah, ini kasusnya adalah kalau teman-teman nggak penting-penting amat misalnya ya, untuk menampilkan detail barang jumlah yang terjualnya berapa. Sebenarnya sih kalau di toko online teman-teman bisa lihat gitu ya, di toko online besar apapun, teman-teman bisa lihat contohnya di tiap produknya mungkin ada yang terjual 1000, terjual 1001 dan sebagainya. Itu data itu sebenarnya nggak real time banget. Bahkan mungkin itu sebenarnya bisa aja data hari kemarin. Nah, kenapa? Karena jarang dilakukan secara real time untuk kalkulasinya. Terus kalkulasinya gimana? Biasanya dilakukan secara batch. Batch itu kapan? Misal aja 1 jam sekali, atau bahkan sehari sekali. Itu nggak masalah. Kenapa? Yang penting tujuan akhirnya adalah nanti ada hasil total terjualnya berapa. Tapi nggak harus real time banget buat apa gitu ya. Nah, kadang-kadang juga kita butuh seperti itu juga. Jadi kalau nggak penting-penting banget harus real time, ya nanti aja. Contohnya sejam sekali di update-nya, atau bahkan sehari sekali gitu ya. Pas di jam tengah malam ketika nggak ada aktivitas yang sibuk gitu ya, itu juga bisa. Dan bahkan biasanya ini dilakukan menggunakan data dari tempat lain. Misalnya ini data order kita, data order itu misalnya disimpan di Postgre gitu ya. Nah, tapi nanti data ini sebenarnya akan dikirim ke tim data misalnya ya. Nah, di mana tim data pakai database yang memang untuk tim data. Contohnya yang populer itu contohnya pakainya Google BigQuery, seperti itu. Nah, misal aja kita pengen punya fitur yang kayak tadi gitu ya. Jadi pengen punya fitur ada produk summary-nya. Jadi ada kayak jumlah totalnya, ratingnya, dan lain itu kan sebenarnya summary semua gitu ya. Jadi dihitung menggunakan aggregate function. Nah, perhitungan tersebut dibanding dilakukan di database Postgre-nya misalnya, di mana cukup berat ya operasinya, kita bisa lakukan di database yang lain. Contohnya misalnya pakai BigQuery. Jadi nanti job-job yang kayak menghitung barang terjual, atau menghitung
jumlah follower seller gitu ya, rating ya, atau dan lain-lain lah, banyak lah. Itu dilakukan di BigQuery dan mungkin dilakukannya sehari sekali aja. Misalnya seperti itu. Jadi nanti sehari sekali, karena itu lumayan berat dan lumayan lama misalnya untuk ngekalkulasi semua barang yang bergerak hari ini gitu ya. Nanti dilakukan sehari sekali, nanti hasilnya baru disimpan di Postgre lagi. Jadi nanti ketika ada user ya yang pengen ngelihat barang ya. Jadi kalau misalnya user lihat barang detail produk gitu ya. Itu kalau pengen lihat detail produk, nanti kita bisa lihat langsung kayak ratingnya, habis itu jumlah terjualnya dan lain-lain itu langsung kita ambil dari tabel summary yang sudah ada. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini. Jadi dengan seperti ini, otomatis kita ya mungkin jadinya kita bukan pekerjaan developer lagi ya, tapi pekerjaannya tim data untuk mengagregat semua informasinya. Jadi tim data tinggal nyediain aja ya tempat untuk, tim programmer cuma nyediain aja tempat untuk menyimpan datanya. Nah ini sering banget ya kalau solusi ini sering banget dilakukan di toko-toko online yang sudah besar ya. Karena mereka nggak mungkin tiap ada order terus dikalkulasi karena mungkin berat ya. Ordernya per detik bisa mungkin ratusan atau bahkan ribuan. Nah jadi kalau tiap 1 menit ya itu harus melakukan agregat function segitu banyak datanya, bisa jadi berat banget gitu ya. Jadi mendingan dilakukan secara batch aja, misalnya per jam atau per hari ya, atau bahkan per berapa jam, tergantung schedule-nya. Oke, sebenarnya solusi 2 ini adalah yang populer. Nah, sebenarnya ada solusi yang ketiga kalau kita mau lakukan itu. Nah, tapi sebenarnya solusi yang ketiga itu mirip dengan solusi yang pertama, tapi kita tidak lakukan secara manual. Kalau lakukan pertama itu kan dilakukan manual ya, jadi saat kita habis belanja, nyimpen data ke tabel order, lalu kita lakukan secara asinkronus kalkulasi produk summary-nya. Nah, sebenarnya tahapan ini bisa kita lakukan secara otomatis. Nah, cuma memang ini tergantung database-nya. Ada database yang tidak support ya. Nah, tapi contohnya itu konsepnya kita bisa bikin yang namanya adalah materialize. Aduh, saya agak lupa pengetikannya ya. Materialize atau apa gitu. Jadi materialize view ini beda sama view biasa ya. Jadi ini bukan view biasa. Oke, bedanya apa ya? Jadi saat kita bikin tabel, contohnya di sini tabel produk ya. Oh, sorry, bukan produk, order item. Nah, kita bisa bikin materialize view ya. Namanya contohnya produk summary kayak gitu. Isinya apa? Isinya kita melakukan yang kayak tadi, select, count misalnya ya, count apalah gitu ya. Contohnya kolom apa? From order items gitu ya, misalnya kayak gini. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal di sini misalnya group by product ID kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi bedanya apa sih materialize view sama view biasa? Kalau view biasa, saat kita nanti contohnya ngelihat detail produk, teman-teman lihat detail produk gitu ya. Nah, saat kita melakukan query ke view yang ini, maka query yang ini akan dieksekusi ya, jadi secara real time. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau artinya dia akan melakukan query langsung ke sini. Ini kalau view biasa. Nah, kalau materialize view, itu bedanya adalah itu dia dibikin secara snapshot. Snapshot itu apa? Ketika terjadi perubahan ke tabel order, jadi contohnya ada perubahan ke tabel order, ini saya buang dulu ya, karena ini bukan seperti ini cara kerjanya. Ketika terjadi perubahan ke tabel order, materialize view ini ngerti, oh ternyata ada perubahan ke tabel order, maka dia akan melakukan kalkulasi ini lagi. Nah, dengan dia melakukan kalkulasi ini, maka dia akan menyimpan data di sini ya. Ya, dan dia akan otomatis melakukan query ke sini, datanya akan disimpan di sini. Ya. Sebenarnya dia ada snapshot datanya hasilnya. Jadi saat kita buka detail produk, lalu kita pengen ngelihat yang produk ID-nya XXX misalnya, maka dia akan mengambil data ke sini tanpa melakukan query ini secara real time ke sini. Nah, tapi sebenarnya ini kalau teman-teman pikir-pikir, ini sebenarnya kayak solusi pertama. Bedanya solusi pertama kita kalkulasinya ini secara manual. Nah, kalau ini
otomatis dilakukan oleh si materialist view ini. Nah, tapi balik lagi, tidak semua database itu support. Contohnya kebetulan kalau saya pakainya Postgre ya, database-nya. Postgre itu support yang namanya materialist view. Jadi teman-teman bisa bikin materialist view ini. Jadi ini tidak seperti view biasa ya. Jadi teman-teman bisa pelajari deh ini. Nah, jadi nanti dia itu bisa ngedetect kalau ada perubahan di tabel aslinya, sumbernya, maka dia akan melakukan query ulang dan hasilnya akan disimpan di view-nya. Jadi bukan real-time select ke view-nya. Beberapa database mungkin dia real-time ya. Nah, itu nggak disarankan sebenarnya kalau kayak gitu juga. Baik lagi nanti kayak masalah yang dihadapin sama Revianto ini. Nah, jadi ini adalah beberapa solusi yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi ini 3 solusi. Sebenarnya solusi yang lain mungkin masih banyak ya. Cuma saya takutnya kepanjangan aja videonya. Nah, tapi kalau saya sendiri lebih rekomendasikan kalau teman-teman pakai database yang support gitu ya, dan merasa oke dengan real time ini kalau misalnya ordernya banyak tapi frekuensinya nggak terlalu sering gitu ya, nggak semenit sampai ribuan gitu, nggak seperti itu misalnya, teman-teman bisa pakai yang materialist view ini ya, kalau memang support. Nah, tapi kalau dia tidak support, ya teman-teman bisa lakukan secara manual menggunakan ini. Nah, saya nggak tahu apakah MySQL itu support atau enggak ya, materialist view-nya. Kalau view biasa berarti ya dia nggak support mungkin, jadi teman-teman bisa pakai yang real time. Nah, tapi kalau teman-teman ternyata frekuensi ordernya itu tinggi banget, semenit misalnya sampai ribuan gitu ya, dan melakukan ini agak membebani database-nya, saran saya teman-teman lakukan batch di sini. Nah, dan ini juga banyak dilakukan di toko-toko online besar ya. Nah, ya teman-teman bisa lakukan 3 solusi ini.